Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u ya mazid. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma la ahsi sanaka 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Khairan nabiyyi arsalallahu lil 'alamin bashiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimain mutalazimain yatiqainuhuma yawmiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita syukur kepada Tuhan semesta alam yang telah memberikan kenikmatan, yang telah memberikan ketenangan, yakni berupa sehat wal afiat. Dan tak lupa juga kita juga diberikan kenikmatan ketentraman, yakni dalam menjalani roda-roda di kehidupan ini. Sehat adalah nikmat, yang mana yakni nikmat tersebut ialah manfaat yang sangat besar apabila kesehatan ini kita gunakan beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga memanfaatkan untuk segala hal yang positif, yakni kepada sesama umat manusia, dan kita juga nantinya akan merasakan hidup yang sangat lebih bermakna. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak kepada seluruh jamaah Jumat umumnya, dan tentu juga kepada diri saya pribadi, yang mana marilah kita semua berlomba-lomba meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana takwa yaitu bermakna melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ini juga salah satu barometer yang menjadikan bekal terbaik kita semua,
yakni untuk semua umat muslim dalam menghadapi kehidupan ini maupun di kehidupan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Satu harapan kita dalam menjalani di kehidupan ini yakni adalah dengan ketenangan jiwa. Lebih-lebih hati sebagai komponen yang paling penting, yakni komponen yang paling penting dalam diri manusia ini. Hidup juga terkadang menjadi misteri. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, apa yang akan terjadi pada hari esok, dan apa yang akan terjadi di hari lusa dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan begitu pula juga dengan ujian-ujian yang akan menimpa kepada diri kita semua, maka di sini kita dituntut untuk memastikan apakah hati kita tetap tenang, apakah hati kita tetap lapang dalam menjalani di kehidupan ini. Mesti juga kadang tidak mudah, tapi kita harus tetap optimis. Kita harus optimis, melatih adalah sikap yang paling bijaksana. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada beberapa cara agar hati kita diberikan kelapangan, yakni atau ketenangan dalam mengarungi hidup di dunia ini. Harapannya apa? Adalah agar ridha Allah Subhanahu wa taala selalu berpihak kepada kita, kepada semua umat manusia, yakni baik di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat nanti. Dan di antara cara untuk menumbuhkan ketenangan hati, yaitu dengan menghiasi jiwa dan hati kita juga perlu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Zikir adalah mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yakni atas apa yang Dia kehendaki dan apa yang Dia perintah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan berzikir, hidup ini juga bisa lebih terkontrol. Hidup ini juga bisa lebih terkonsep, tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kehendak untuk berbuat maksiat kepada semua umat manusia, maka kehendak itu akan dapat dikalahkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ingat bahwasanya dalam perbuatan maksiat nantinya ada konsekuensi besar yang akan kita terima, yakni berupa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan berzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dapat dilakukan dengan berbagai macam hal, mulai dari menggunakan lisan, mulai dengan menggunakan hati maupun dengan keduanya, baik secara jahar atau suara keras maupun secara sir atau suara pelan. Dan hendaknya kita juga dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun dan di situasi apapun. Kita juga harus mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya bahwa berzikir akan memberikan ketenangan untuk hati seseorang umat manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan selalu tentram.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya, hati kita ini senantiasa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan, dengan ketentraman. Sebab apa? Karena sebab ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagai umat manusia, hamba yang sangat taat, yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan taat ini adalah salah satu sifat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bentuk kecintaan, sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketentraman dalam hatinya, memberikan ketenangan dalam hatinya, dan masalah-masalah yang akan dihadapi insya Allah akan cepat terurai dan terselesaikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan bahkan juga ia akan dilimpahkan rezeki baik dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melimpahkan rezeki, dia akan dapat rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan membukakan jalan keluar. Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam hal lain yang bisa memberikan ketenangan pada hati kita semua, yakni adalah dengan berikhtiar untuk selalu memperdalam ilmu Allah, ikhtiar untuk selalu memperdalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang terbesit oleh kita semua, bahwa kadang hati kita kian lapang dan kian lebih tenang saat mendapatkan pencerahan dari kiai, dari para ulama, dari orang yang memiliki ilmu yang begitu luas, atau masalah-masalah yang kita hadapi. Dan pada saat yang sama, kita juga menyadari bahwa betapa pentingnya ilmu. Ilmu akan membuka tabir kegelapan semua umat manusia, dapat mencerahkan hati umat manusia yang tertutupi oleh kebodohan-kebodohan di dunia ini. Dan karena itu, mari kita bersama-sama senantiasa memanfaatkan sisa-sisa usia kita dalam kesempatan ini, yakni dengan mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu adalah cahaya yang selalu menerangi hati kita semua, yakni sekaligus dapat menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat menuntun keselamatan yakni di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Adapun cara lain yang juga dapat memenangkan hati kita. Dengan cara apa menenangkan hati kita? Yaitu selalu memberikan pertolongan kepada semua umat manusia. Dalam semua hadis disebutkan bahwa orang yang selalu menolong di kesulitan orang manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong hambanya. Dan siapa saja yang membukakan kesulitan sesama umat muslim manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesulitannya, yakni di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
Pada umumnya seseorang akan merasa senang hatinya apabila kita dapat membantu orang lain, membantu kepada semua umat manusia, kepada semua umat muslim. Apalagi ada janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan juga terhadap orang-orang yang suka menolong. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala juga akan selalu memberikan jalan keluar atas berbagai problem umat manusia, yakni di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, yakni khutbah yang terakhir, marilah kita juga menjadikan hati ini selalu tenang adalah dengan bertaubat. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setiap manusia pasti punya dosa. Karena setiap manusia pasti punya salah. Dan dari kesalahan itu, salah satu cara untuk menghilangkannya yakni dengan bertaubat. Bertaubat yang dimaksud adalah taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya bertaubat. Dan di samping bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu tanamkan dalam diri kita apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita terima dengan ikhlas, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di balik itu semua yang kurang kita senangi ada rahasia-rahasia besar Allah Subhanahu wa taala, yakni dan kebaikan yang hendak Allah akan berikan kepada semua umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Demikian sedikit khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua selalu diberikan ketenangan, selalu diberikan ketentraman, khususnya kepada diri kita semua dan keluarga kita, dan mudah-mudahan kita semua bisa semakin meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani di kehidupan di dunia ini, dan semoga kita semua senantiasa dapat menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba yang taat, hamba yang bertakwa, dan selalu memberikan dan melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في الكتاب القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وتقف بملائكة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين. اللهم أعز والمسلمين، اللهم انصرنا المسلمين المجاهدين في فلسطين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم واشكره على بنعمته يدركم، ولذكر الله أكبر.